Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita di video ini akan membahas mengenai modul Idul Adha. Jadi melanjutkan video tutorial yang sudah dibuatkan oleh Kang Giva. Nah, di modul ini kita akan membahas mengenai pemesanan hewan kurban, lalu juga titip hewan kurban, pembayaran kurban, dan juga konfirmasi dari DKM. Oke, untuk pemesanan hewan kurban, jadi sebelumnya kita harus sudah menginput data jamaah. Nah, data jamaah itu ada di DKM, ada di jamaah, dan ada di warga. Oke, untuk menginputnya cukup klik tombol insert, lalu masukkan nomor HP-nya di sini. Ini contoh ya. Oke, lalu kita cari datanya. Oke, lalu kita inputkan siapa namanya. Ya, misalkan Bapak Asep bin Abdul. Nah, untuk kolom lainnya itu bisa diinput atau bisa juga diabaikan dulu. Misalkan kita hanya ingin mendata nomor HP dan juga namanya saja. Tapi untuk informasi lainnya itu kita belum akan input kita tidak akan input dulu untuk di sesi yang sekarang gitu ya. Oke, jadi setelah diinput ini kita cukup tekan tombol save and close. Nah, nanti kalau sudah tersimpan, nah, nanti datanya akan masuk seperti ini. Data yang tadi saya tidak di-save ya, karena itu data simulasi. Tapi tahapannya seperti yang tadi. Oke, kita akan fokus di data yang ini ya, Setiadi bin Dayat. Jadi sudah dimasukin datanya, nomor HP-nya juga sudah masuk. Nah, lalu berikutnya, untuk pemesanan hewan kurban, itu diinputnya bisa di Maslam DKM, atau bisa juga di Maslam Jamaah. Oke, saya contohkan ini input di Muslim DKM ya. Jadi ceritanya jamaahnya menghubungi pihak panitia kurban, lalu menginformasikan untuk melakukan pendaftaran kurban. Nah, rekan-rekan nanti masuk ke Muslim DKM. Oke, setelah masuk ke Muslim DKM, masuk ke menu Idul Adha dan Kurban. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Oke, untuk pemesanan kurban kita klik ke tombol pemesanan kurban. Nah, di sini sudah ada dua sapi, yaitu sapi dua limosin dan sapi tiga Madura. Oke, nanti jamaahnya tinggal bilang ke kita ya, dia akan memilih sapi yang mana. Misalkan dia pilih sapi yang dua, sapi limosin. Oke, kita klik datanya. Oke, ini gambar sapinya. Setelah itu kita klik tombol pesan. Oke, di sini kita cari tadi nama Setiadi. Oke, sudah masuk. Alamat rumahnya di mana? Nah, data mudohinya, apakah data mudohi itu sesuai dengan data pemesan? Oke, sama. Nah, apakah dagingnya akan diambil atau tidak? Di sini akan diambil opsi yaitu diambil. Lalu data mustahiknya atau penerima dagingnya sesuai dengan data pemesan. Nah, apakah di sini ada catatan yang ditujukan ke pihak BKM? Misalkan contohnya minta bagian dalam. Oke, setelah itu tekan tombol pesan kurban. Oke, sudah berhasil ya.
Nah, seperti itu kita lihat di daftar Mudohi. Nah, di sini sudah ada satu Mudohi. Nah, atas nama Setiadi bin Dayat. Oke, jadi sangat mudah ya rekan-rekan untuk input data pemesanan hewan kurban. Nah, ini kalau menggunakan aplikasi Muslim DKM. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin menggunakan Muslim Jamaah, karena misalkan jamaahnya sudah menginstal aplikasinya dan langsung ingin menggunakan aplikasi Muslim Jamaah untuk memesan hewan kurban, maka itu juga bisa dilakukan. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, masuk ke menu Idul Adha, cari masjidnya adalah Masjid Jami Al Inayah. Lalu di sini pesan hewan kurban. Nah, di sini mau sapi yang mana? Oke, masih sapi yang dua. Pesan sekarang. Oke, jadi sekarang yang pesan itu adalah Setiadi yang tadi ya. Tapi Pak Setiadi ini dia pesan untuk anaknya. Nah, di sini bukan sesuai dengan data pemesan, tapi diketik ini. Jadi atas nama korban siapa? Misalkan nama anak saya Tisna bin Setiadi. Nomor teleponnya karena anak saya belum punya handphone, jadi kita ketik nomor saya saja, nomor bapaknya. Oke, dagingnya diambil atau tidak diambil. Nah, ini sesuai dengan data Mudohi. Alamat rumahnya di Bumi Harapan Cibiru. Oke, notnya apakah ada pesan atau tidak? Di sini tidak ada pesan. Oke, kita klik tombol pesan kurban. Oke, lihat pesanan kurban. Oke, nah karena tadi di Maslam DKM itu yang pesan adalah atas nama saya dan Maslam Jamaah ini loginnya atas nama saya juga, jadi muncul dua-duanya ya. Jadi yang tadi atas nama Setiadi dan atas nama di sini Mudohinya yang dicantumkan, yaitu pengkorbannya Gisnan bin Setiadi sama saya secara pribadi. Nah kita lihat di sini ada status trackingnya. Oke, di proses TKM belum ya. Jadi ini baru saja daftar. Nah, di sini nanti bisa lihat QR code. Oke, ini QR code ya untuk proses nanti pengambilan hewan kurbannya. Jadi ada pesanan nomor 2 dan di sini pesanan nomor 1. Oke, begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Oke, dari sini pihak BKM itu harus melakukan konfirmasi. Nah, di sini kan ada ya konfirmasi DKM. Jadi para pemesan sudah melakukan pesanan. Nah, oleh bagian DKM itu harus konfirmasi. Jadi di konfirmasi itu, oke pesanannya sudah kami terima dan sudah disetujui. Oke, kita buka lagi Maslam DKM. Nah, di sini ada update status korban. Ini diklik update statusnya. Nah, di sini ada dua pesanan korban baru. Oke, jadi ini Maslam DKM ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada dua pesanan baru, satu pesanan yang diinput langsung sama DKM, satu pesanan lagi diinput sama jemaahnya langsung. Nah, walaupun diinput sama DKM, tetap perlu dikonfirmasi. Jadi untuk meyakinkan bahwa data yang diinput sudah oke gitu ya untuk masuk ke proses berikutnya. Oke, kita klik dua pesanan korban baru ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, sapi dua,
Sampai dua. Oke, kita klik dua-duanya. Kita proses. Apakah akan memproses perusahaan kurban? Yes. Oke. Nah, sebagai jamaah, maka nanti akan melihat datanya di Maslam Jamaah. Mari kita back dulu, lihat ke pesanan kurban saya, lihat ke sini. Nah, di sini ya, sudah diproses oleh DKM. 1352. Pesanan saya yang satu lagi juga sudah diproses. Nah, ketika nanti hewan kurban siap disembelih, nanti bagian DKM akan melakukan proses untuk update status yang tadi ada di Maslam DKM nih. Nah, nanti juga kalau hewan kurbannya sudah disembelih, bagian DKM juga melakukan update status. Nah, sehingga kita bisa tahu progres dari hewan kurban yang kita pesan gitu ya, sudah sampai proses mana tentunya. Bahkan nanti kalau daging kurbannya sudah di packing juga kita sudah tahu sehingga kita tinggal datang ke masjid untuk pengambilan. Oke, itu yang sudah kita lakukan pemesanan baik di Maslam Jamaah maupun di Maslam DKM. Nah, untuk proses titip hewan kurban ya itu juga sama ya rekan-rekan. Jadi proses titip hewan potong hewan kurban ini kebanyakan adalah kambing ya atau domba. Jadi jamaahnya membeli hewan kurbannya di luar. Nah, untuk ke mesinnya hanya untuk titip potong saja. Prosesnya tetap sama, mirip dengan yang tadi. Mau sapi atau kambing, kayak kita pilih kambing. Nah, di sini kategorinya apa, tipenya apa, beratnya berapa, contoh ya, umurnya berapa, sudah divaksin atau belum, deskripsi dari kambing itu sendiri, saya kosongin. Lalu di sini jamaahnya diminta untuk memoto dulu hewan kurbannya, lalu mengupload. Oke, contohnya itu ya fotonya. Oke, setelah itu klik selanjutnya. Nah, di klik selanjutnya ini sama dengan yang tadi ya. Diinput data pemesannya, data modalnya, data mustahiknya. Lalu titip kurban. Nah, prosesnya sama ya. Itu ya rekan-rekan. Prosesnya sama. Saya tidak akan save datanya. Oke. Itu untuk titip hewan kurban. Nah, setelah pemesanan dan juga penitipan, lalu konfirmasi. Nah, proses berikutnya adalah pembayaran hewan kurban. Jadi para mudhohi dia melakukan pembayaran ke masjid. Oke, yang perlu kita pastikan adalah kita akan menyimpan uang tersebut di mana rekeningnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya rekening, misalkan saya mau simpan di BJB Syariah atas nama DKM Malinaya, rekening ini, maka tidak usah buat baru. Tapi kalau misalkan akan buat baru, ya bisa diinput di sini ya. Contoh, ini bank ke berapa ya? Oke, nggak punya bank ke 12. Contoh ya. Disimpannya di Bank Muamalat Indonesia Kurban atas nama DKM. Skip. Tipenya bank. Oke, save and close.
Oke, jadi ketika ada pendaftaran, pembayaran pendaftaran kurban akan ditampung di rekening BMI Kurban. Oke, setelah kita input data keuangan, kita masuk ke menu Idul Adha, ke transaksi, lalu ke pembayaran kurban. Oke, kita insert datanya, Idul Adha tahun sekarang, anggaplah tanggal hari ini. Pendaftaran yang mana? Nah, di sini ada yang dua ya. Jadi yang tadi yang atas nama anak saya, yang Gisna, yang ini yang atas nama saya pribadi. Oke, nah akan ditampung di mana uang pembayaran ke di BNI Korban? Dengan metode transfer. Oke, tadi harga sapinya berapa ya? Saya lihat dulu. Oh, 5 juta. Oke. Nah, kalau ada tabungan nanti bisa dipilih di sini ya. Menggunakan tabungan yang mana. Oke, saya skip dulu tabungan ini. Oke, jadi ini bayar bukan dari teman kurban, senilai langsung bayar lunas 5 juta. Kalau dibayarnya bertahap ya berarti kan misalkan di sini baru bayar 2 juta. Nah, berarti di sini keterangannya pembayaran tahap satu misalkan. Atau pembayaran DP. Ya. Tapi kalau langsung dibayar full ya sudah 5 juta pembayaran full. Oke, save and close. Atau save and new. Karena ada tadi satu lagi ya. Pembayaran full juga. Save and close. Oke, dua-duanya sudah masuk ya. Oke, kalau kita lihat ke laporan keuangan, nah di sini BMI Kurban sudah ada 10 juta ya. Atau kalau rekan-rekan mau cek juga di aplikasi mobile-nya juga bisa. Ini masuk ke masalah PKM, masuk ke keuangan, laporan keuangan. Nah, di sini BMI Kurban dan mutasi transaksi. Oke, sudah masuk ya. Oke, itu rekan-rekan. Jadi materinya sampai sini dulu. Setelah itu nanti ada pembahasan yang lainnya. Ada bagaimana cara nanti DKM update status dari setiap prosesnya. Lalu juga nanti ada Mustahik Idul Adha. Lalu juga ada dashboard Idul Adha. Nah, itu nanti di video berikutnya. Oke, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.